Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan? Ada sukacita pagi ini? Haleluya. Ya, selalu ada sukacita, selalu ada ucapan syukur karena Allah kita luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita masuk hadirat Tuhan, kita masing-masing mau bersaat teduh sejenak. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini saat ini, semua itu karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu bersaat teduh sejak dalam Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Kau berikan, kesehatan, kekuatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pertolongan-Mu, buat setiap kasih-Mu, perlindungan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Oh syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak untuk disembah, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa atas semesta Tuhan, atas kehidupan kami Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri. Mari arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang berbicara satu sama lain. Kita mau fokus datang memandang wajah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk datang dan masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya yang kudus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan jamahan-Mu Tuhan. Oh syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, Raja segala raja. Kami mau bermazmur bagi-Mu, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus, Engkau adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah gunung batuku Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban
jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan sepenuh hati kita naikkan kembali pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
nyatakan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Amin Tuhan. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan Haleluya. jadilah kehendakmu di bumi seperti Haleluya. di surga. Sebab Amin, kami Tuhan yakin dan Yesus. percaya apa yang kami ikat di bumi itu akan terikat di surga. Ya, Dan apa yang kami haleluya. lepaskan di bumi itu pasti akan terlepas di kerajaan surga. Haleluya. Kami bersyukur buat pertemuan yang indah pada saat ini ya Haleluya, Bapa. haleluya. Kami mengucap syukur buat waktu yang indah. Amin, Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Amin, nama Tuhan. amin. Istimewa kami boleh belajar kembali kebenaran firman Allah lewat Haleluya, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami Ya. bersyukur buat semua apa yang dapat kami lakukan pada Amin. saat ini. Dari awal sampai akhirnya. Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya. Engkau Allah Roh Kudus yang bertakhta di atas segala pujian kami. Amin. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau Haleluya. memberkati semua yang mengambil bagian pada saat ini. Biarlah Tuhan akan mengurapi mereka secara khusus. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan. Mungkin dalam perjalanan kiranya Tuhan akan menyertai mereka. Sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat yang daripadamu. Dan sama-sama kami boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah proteksi tempat ini. Kiri, kanan, dan muka belakang. Biarlah setiap pujian tetangga-tetangga yang ada mereka boleh mendapatkan berkat istimewa firman Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan buat ibadah kami dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dan kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu semua. Boleh lambaikan tangannya. Ada sukacita? Ya, boleh terus juga kiri kanan katakan bahwa Allah kita dahsyat. Ya, kami ucapkan juga selamat datang ya buat Bapak Yosafat. Benar, ya. Mari kita bersukacita bersama-sama di tempat ini. Mari kita bebaskan hati pikiran kita, roh kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab kita tahu bahwa ada kuasa dalam setiap pujian yang kita nyanyikan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan, sekali lagi katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Masih tetap berdiri ya? Baik, kita ambil saja kembali. Kita katakan bahwa siapa yang dahsyat? Tuhan Yesus Kristus. Selain Yesus, dia adalah Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari bertepuk tangan.
sukacita dan semangat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, 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 oh. Tinggikan namamu. Oh, oh, oh. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya malaikat di surga bersorak-sorai bersama kita. Amin. Ketika kita menaikkan pujian dengan semangat, dengan sukacita, kita hanya memandang wajah Tuhan. Kita membiarkan roh kita untuk menyala-nyala di hadapan Tuhan. Saya percaya pasukan di surga bersorak-sorai bersama kita. Haleluya. Saat ini saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apakah kita akan dengar kesaksian dulu? Oh, ya, kita bersyukur ada kehadiran Bapak Yosafat ya. Di tempat ini mau bersaksi ya Bapak. Ya, nanti kita akan lebih kenal bersama-sama. Silahkan waktu dan tempat. Luar biasa, Bapak Ibu. Kita ini orang berbahagia, Pak. Kita ini paling indah, kita ditentukan dari sejak dari kandungan ibu sudah jadi pengikut Kristus. Luar biasa, Pak. Kenapa kita katakan berbahagia? Karena kisah Paulus 14, 12 ayat 4 bahwa keselamatan tidak dapat di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama manusia bisa selamat selain daripada orang yang percaya dan terima Yesus. Kedua, Yohanes 14 ayat 6. Jawab Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, saya ini latar belakang sebelum saya dipulihkan Tuhan. Ya, perkenalkan ya. Nama saya ini ya puji Tuhan ya. Nama Yosafat ya gitu. Yosafat Rinti. Saya dari sarjana kehutanan gitu ya ndak dulu. Hidup bagaimana
waktu masih eshut ya rusak ya kan gitu, moral, mental. Tapi puji Tuhan ya, saya dipertemukan dengan Pak Danang oleh Tuhan. Kami ngambil sekolah S2 teologi ya, S2 Surabaya. Dan Pak Danang saya di wisuda di Surabaya kemarin 2024 tepat pada sekitar 31 Agustus. Itu puji Tuhan gitu. Proses tidak gampang waktu kuliah ya kan gitu. Kami ini sampai Danang sering saya berbicara. Saya berbicara tentang spiritualitas kan kemarin ya enggak gitu. Jadi saya bicara dengan dia. Bahkan saya bilang kalau kita berbicara rontok sudah mentok tinggi ya kan gitu. Ketika kita kembali kepada spiritualitas, Tuhan bilang kita akan jadi rendah hati. Iya enggak. Nah itu yang saya suka luar biasa. Tuhan memang luar biasa pertemukan. Jadi gini, sebelum saya dipulihkan Tuhan, ya namanya kita orang tua itu orang susah. Seorang PNS ya, PNS golongan rendah. Jadi waktu saya kuliah, saya lepas dari orang tua SMA kuliah, hidup saya rusak. Sekali orang tua saya seorang majelis hidup moral mental saya sangat rusak. Saya ikut di dunia waktu saya dipulihkan Tuhan 2012. Ya, saya belum berjumpa secara pribadi sama Yesus. Saya ini sudah berjumpa gitu ya enggak. Makanya saya maaf agak radikal. Saya bilang Tuhan, jangankan hartaku, jangankan leherku, nyawaku siap kuserahkan untuk Yesus. Enggak pernah takut aku. Mati pun siap. Karena prinsip saya bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Filipi 1:21. Nah, itu makanya sering saya bilang anak muda, Bapak yang masih melacak mencari seorang penolong bahkan pendamping hidup, satu, jangan kau gadaikan jual tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Itu aja ya kan gitu. Karena firman Tuhan, untuk apa punya kekayaan sedunia tapi kita binasa. Kita ini luar biasa ya dak. Anak Tuhan, dia anak imamat rajani, umat pilihan Allah. Memang begini gayanya Pak Yos tuh. Iya enggak? Itu. Dulu kuliah gondrong pada, tapi puji Tuhan dipulihkan sama Tuhan dengan gaya apa adanya, kan begitu. Seorang evangelis ya begitu, penginjil. Nah, jadi saya mempelajari dunia okkultisme, Saudara. Iya, saya terlibat di bandar narkoba, iya enggak? Iya, pemakai narkoba, iya enggak? Sabu ya enggak itu bisa sampai kelas sampai 4-5 hari orang pulang enggak pernah tidur, saya pernah ya enggak. Saya judi habis uang, hajar terus, kerja keras hasil habis, dapat 20-30 habis sampai semodal-modalnya, iya kan. Hidup tutup tidur di jalan sudah hal yang biasa. Saya bilang semua debt collector saya kerja dapat duit, saya aja pokoknya saya hanya waktu itu ya cuma satu, waktu saya hidup sampai saya terjun di dunia okkultisme, iya enggak. Iya, memperdalam kekebalan saya. Saya sampai ingat pernah berpelukan sama setan ya enggak. Tony mungkin belum ya. Ya enggak ya kan gitu. Ngeri ya kan ya. Pernah dengar kesaksian ya enggak. Tapi saya ketika saya tidur di belakang dia peluk saya. Rambut panjang. Iya enggak. Dia selalu. Ya itu. Karena begitulah ya kan. Jadi setelah itu saya mempelajari kekebalan apa semuanya ya enggak. Dapat uang happy, anak buah itu terserah pakai, Primob, tentara itu saya pakai semua ya enggak. Karena saya tidak pernah takut ya enggak. Iya, begitu tanggal saya mungkin hajar terus, tapi ingat ketika saya hidup dalam begitu, ketika saya melihat hamba Tuhan lewat depanku, saya bilang, "Ya Tuhan, aku malu." Hanya bilang, "Tapi kalau kamu memang kendaki, saya tidak mau harus ikut. Kalau memang Tuhan gitu." Itu aja saya. Karena saya tidak pernah gereja waktu itu. Nah ini, ya kan gitu. Jadi kalau Natal satu kali aja itu datang hanya naruh pakai mobil push, tempel di depan gereja. Lah bergereja lah dia. Ya enggak, saya tinggal lah itu. Setelah itu saya melakukan proses. Artinya karena ini dunia debt collector, akhirnya saya karena akar segala kejahatan cinta uang saya dipakai dalam usaha. Saya bekerja di Melak karena waktu itu ngatasi masalah persoalan, akhirnya uang diambil. Ributlah semua. Akhirnya apa?
Saya tentang akhirnya saya melakukan pembunuhan, saudara. Bukan bunuh, langsung berkelahi sesama preman begitu ya enggak, ya kan, di satu tempat ya kayak gitu. Jadi saya diundang di situ, saya tidak tahu direncanakan, akhirnya serang saya tangan gitu kan, tangkap begini, balok itu saya tangkis, ulin itu pecah semua ya enggak. Di situ ilmunya semua belakang setan iblis. Jadi ilmumu ya sahabat, dia bilang. Iya kan gitu, tidak apa-apa, akhirnya saya membunuh, saudara. Ya akhirnya saya masuk dalam penjara. Polisi ngejar saya. Waduh, polisi waktu itu ngejar tidak bisa dapat. Karena saya masih ditutupi. Karena saya bersekutu memang ya sama setan ini. Jadi polisi itu tidak bisa tangkap saya. Kecuali saya menyerahkan. Karena ada ya sesuatu yang menutup mata ya kan gitu. Nah itulah dia setan ya kan. Ya, yang selalu si rambut panjang dulu ya. Selalu dekat sama saya. Tapi dia tidak ada sudah selama saya terima Yesus ya. Akhirnya saya di dalam itu saya bilang, Tuhan, saya siksa orang hidup saya hancur gitu ya enggak. Siapa yang menolong saya? Diteralis begini. Aduh, sudah pikiran, perasaan, kehendak, jiwa hancur saat itu. Saya jadi orang gila, seperti orang gila di sini. Iya kan, teriak terus. Semua saya goncang sel, ilmu sudah jadi. Ya, akhirnya bingung semua. Ya enggak. Ada polisi satu Dayak dia. Ya angkat adik rating saya ternyata 2000. Sabar abangku, dia di belakang dia pegang terus. Sabar abangku, dia bilang geri sudah dia dah. Bahaya abang, dia bilang kalau sudah jadi ribut ada ini bahaya, bisa-bisa kita dihantam baku hantam di dalam kan gitu. Tapi puji Tuhan setelah saya lemah sudah, saya bilang Tuhan, namanya saudara saya angkat tangan tanpa spontan siang gini. Saya bilang, saya serahkan hidup saya di dalam tangan-Mu Tuhan. Artinya saya kata, saya bersumpah Tuhan, saya serahkan hidup saya di dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam hidupku, bukan kehendak-Ku, bukan kehendak siapa-siapa. 3 kali saya bernasar, goncang itu kalau sel suara saya, Pak, ngeri. Ya Pak Danang bilang, ngeri dia bilang, ya kan gitu. Iblis saya lari, baru dengar aduh aja gemetar dia bilang. Ya kan kayak gitu memang, ya kan. Nah setelah itu saya mimpi, habis itu saya tertidur lelah, saya mimpi. Nah, saya mimpi datang menjadi orang sombong karena saya suka ke paranormal, suka cano ke Haji Muyar yang jaga do. Akhirnya saya datang di satu tempat mimpi saya. Ini mimpi, ini nyata, saya bilang. Ya, saya bersaksi karena setelah saya jumpa Yesus, akhirnya saya marah sama ibu air rumpah. Nah, setelah saya marah, setelah itu, loh, uang yang saya pegang begitu banyak ditarik ya, tarik habis semua. Saya ikat ini kan, ini tuyul apa ini, dukun apa yang ambil ditarik habis. Begitu habis hancur tangan saya semua, tubuh saya hancur. Saya tidak mampu, ya enggak. Setelah itu tiba-tiba hancur semua tubuh saya. Itu saya bilang tiba-tiba masih kuat. Ini tiba-tiba yang dari dalam ini memutar, ya enggak. Sampai mau mengena jantung saya, ya kan gitu. Jantung saya tiba-tiba langsung aduh sudah tidak sanggup. Saya datang sama ibu yang Bu ampuni aku. Kalau ibu tidak ampuni aku, wah saya buka pintu itu. Saya lihat itu ibu-ibu dua langsung dia yang di belakang itu begini. Tidak ada. Tapi saya lihat itu, saya kenal ibu itu, dia sudah meninggal lama. Saya tahu orang itu dan akhirnya saya balik lebah saya. Nah saya begitu datang ibu satu ini yang saya marah dengan dia. Dia pegang, langsung saya tangkap tangannya. Bu, ampuni aku. Kalau ibu tidak ampuni aku mati. Saya pegang kuat-kuat, akhirnya ditarik, lepaskan pelan-pelan itu tangan, tarik lepas. Begitu lepas sudah, dia pergi begitu. Hanya aku bilang, Bu, ampuni aku. Jika ibu tidak ampuni aku mati. Cuma saya ngelihat pada saat itu saya harus mati sudah. Berdiri di depan saya. Dia berdiri di mimbar begini, seperti Yesus Kristus. Dia pakai jubah panjang ini bawa. Dia bilang, berdiri di depan saya, percaya besar, saya yang tolong kamu. Langsung dia ambil tangan dia tapak di telapak kaki saya. Saya seperti disetrum. Kaki saya itu ibarat setrum, tempel setrum di sini, mengalir dari sini. Saya seperti kayak disetrum tuh, sampai dari selera saya. Keluar di ubun saya, langsung segar saya, luar biasa, hilang semua sakit, hilang segala-galanya semua. Begitu langsung dia pegang saya, dia berdiri seperti dia angkat anaknya Yairus ya pada saat dia mati dan bilang bangkitlah, angkat ibu dia. Berdiri saya, langsung saya pegang itu uang apa yang hilang semua. Puji Tuhan, kembali luar biasa dan saya bangun di situ mulut saya.
bisa berdoa. Sejak itu saya tidak takut hukuman. Langsung Tuhan bilang, Tuhan sudah memberikan saya bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Itu yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saya. Semenjak itu saya mulai belajar firman. Tuhan ajarkan saya firman. Iya kan, saya belajar, Tuhan ajari aku dari mana. Saya belajar dari Kejadian. Saya coba sampai dia bilang, sakitnya saya belajar dari Matius, saudara. Nah, pada saat saya belajar dari Matius, luar biasa pekerjaan Tuhan itu. Iya kan, anak pendaraan 12 tahun, dia hanya kujama aja jubahnya, dia sembuh. Iya kan, semua Bartimeus buta, dia kayak pegang celek aja mata udah buta. Dan begitu banyak perkara yang dia lakukan. Hanya Yairus dikatakan mati bangkit. Lazarus 3 hari mati di dalam kubur. Dia hanya katakan bangkit. Dan berjalanlah Lazarus. Tidak ada yang bisa mengerjakan seperti ini, hanya Yesus. Ketika Tuhan aku berdoa, kenapa saya berhenti merokok? Begitu saya masuk belajar di 1 Korintus, terus ketika 3 ayat 16 dan 17, dia katakan, tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah? Iya, baru Allah diam di dalam kamu. Barang siapa yang membinasakan bait Allah, Allah sendiri yang membinasakan kamu. Tidak tahu kamu bait Allah adalah kudus, bait Allah kamu. Langsung sontak, Tuhan bagaimana? Saya ini merokok, saya di penjara Tuhan. Ini saya bilang, tapi Tuhan, aku mohon kalau Tuhan berkehendak lepaskan. Akhirnya sekitar bulan 5 2012 saya di dalam penjara. Besok saya rasa rokok hambar. Tidak enak, rokokku paling banyak sudah ya. Karena saya bilang istri lebih utama rokok dari makanan ya. Kalau saya dulu ya kan gitu. Jadi langsung hambar itu semua. Puji Tuhan. Saya dilepaskan, dimerdekakan semua. Iya enggak? Iya, minum kalau biar dulu jago aja coba. Tapi bilang sampai saya di dalam penjara itu taruh saya hampir 2 tahun. Ya, saya di bandar narkoba. Dan betul-betul judi bandar yang pabrik Inek Andin Harmoko itu juga, iya kan gitu. Saya di lingkungan tiap hari cabut, tiap hari ini kerjaan yang aduh, ya Tuhan ku bilang. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan mengukuhkan saya. Hanya satu terakhir dia bisa merokok, Pak. Cobalah 1 kali, Pak. Yose bilang, mau berapa uang kau kasih sama saya? 1 miliar, 2 miliar saya bilang, 3 miliar, 4 miliar. Saya tidak akan merokok. Masa saya melepaskan kasih karunia anugerah Tuhan yang sudah Tuhan Yesus berikan dalam hidup, perjumpaan siapa banyak karena harta. Puji Tuhan, saya dimerdekakan semua. Iya kan ya, semua jadi penginjil ini. Jadi saya luar biasa itu ya. Nah, begitu itu banyak firman. Ya, begitu saya baca di 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa jika kamu mengaku segala dosamu, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan membersihkan dari segala kejahatan. Wah, luar biasa. Iya kan, Tuhan bilang begini, Wahyu 3:19. Iya kan, apa firman Tuhan berkata, ini luar biasa, ini yang Tuhan berikan di dalam. Barang siapa yang ku kasih, ingat, dia ku tegur dan ku ajar. Relakan hati dan bertobat. Begitu saya balik lagi, begitu sudah selesai, masuk saya perjanjian lama, Kejadian. Ya luar biasa pekerjaan Tuhan, ya kan gitu. Bahasa tiba-tiba saya masuk di Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, Tuhan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, Yosafat, Tuhan putihkan seperti bulu domba. Kita akan diputihkan semua dengan luar biasa. Dan saya ini sama Pak Danang ini sangat luar biasa. Saya ini enggak Pak, enggak, kalau jadi hanya memberitakan kesaksian ini dan doakan orang ya kan gitu. Dulu saya di penjara itu, saya pernah adik bimbingan saya, dia akhirnya saya injili ya seperti ayat saya kasih. Dan begitu terakhir mungkin cobaan iblis menghantam lagi, akhirnya dia melakukan pembunuhan diri. Dia potong itu dia punya tiba-tiba si Herman ini, Pak Herman ini juga begitu hidupnya. Karena waktu itu saya masuk ke dalam, dia tidak bisa bangun, dia piano, langsung saya nyanyi, dokter suster, langsung saya berdoa dalam, langsung sehat, langsung dia bilang, dokter aku mau pulang sudah. Dia bilang aku ke sel penjara, sudah sehat aku, dia bilang. Iya kan, dia bilang setelah itu anak itu juga bilang sama saya, Pak William meninggal. Hah? Baru dia di sini sama-sama saya bilang, iya Pak, dia bunuh diri, dia potong Saya diam di hadapan Tuhan. Habis itu saya datang, ramai sudah orang. Iya, ramai semua ini.
banyak napi, banyak pegawai. Karena tidak bisa dilihat mata, dia tidak bisa buka ini mata orang anak ini. Langsung saya diam gini. Saya pegang, Tuhan aku taat sama kamu. Iya enggak, saya pegang tangannya. Dalam nama Yesus Tuhan, kembalikan nyawanya. Langsung sadar dia, wah, sadar dia. Habis itu dia masih lemah. Tiba-tiba doa ada perawat bilang sama saya, Pak Yos, dia masih lama ini. Saya doakan dia, langsung dia sehat. Besok dia sudah enak makan. Sekarang puji Tuhan, dia di Manado. Dia kalau saya ke Manado, wah dia pada datang cari saya. Dia bilang seperti itu luar biasa. Kalau kita mau dipakai Tuhan, saya sempat cerita Pak Danang, satu kunci, taat. Makanya saya, Pak Danang, ibu semua, jemaat sini, saya pernah diutus Tuhan. Saya ke Mangkutanah. Iya, hanya doakan polisi. Iya, saat itu kalau berpikir biaya, wah tiket pesawat berapa PP, ya kan, naik ke Toraja apa semua. Tapi karena Tuhan, saya berangkat. Karena ajakan Tuhan, saya berangkat saudara, ya kan gitu. Makanya Tuhan ajak saya berangkat. Saya di sana hanya doakan polisi. Pak, roba puji Tuhan. Habis itu saya malam saya makan. Habis itu saya balik lagi ke Palopo. Baru saya ke Makassar, ke Toraja. Bahkan sampai saat ini saya bilang, saya tidak pernah berharap 1 rupiah. Karena firman Tuhan saya katakan bahwa saya pakai di ayat perlengkapan senjata Allah di Efesus 6. Berikat pinggang kebenaran, berkasut kerelaan, rela memberitakan. Ya kan, kalau memang tetap berkat ada, ya kan, tapi ini memang panggilan saya, ya enggak gitu, ya enggak. Ya beda, jangan disamakan semua. Panggilan saya nih, karena aku ada berkat, ya enggak. Tapi kita pendeta sampai harus memberkati, jemaat juga harus memberkati, saling memberkati, saling kuat kita melayani Tuhan. Kita kalau terpecah, iblis mudah pecah hancur. Kita pendeta, kita Bapak Ibu kepala, kita menyatu semua, ya enggak. Saya jadi mentor sekarang, ya enggak. Buat mentor kalian supaya kita percaya aja. Saya akan nanti doakan terakhir ya untuk jemaat sini, ya enggak, siapa yang sakit apa, ya kan begitu. Itu aja ya. Mungkin sedikit ya, mungkin lebih banyak kalau saya kupas dengan kesaksian saya yang sampai Tuhan pulihkan saya dinolkan, diminuskan. Begitu kalau penjara saya harus bayar utang, bukan saya nikmati ratusan lebih, tapi saya bilang saya bayari sendiri. Karena saya bilang Tuhan, saya tidak bekerja, saya bebas. Akhirnya Tuhan itu seorang pengusaha untuk menangani kasus perusahaan dia. Bahkan saya ke Jakarta dipanggil Pak Raymond untuk nangani perusahaannya waktu itu. Saya bilang saya tangani 2 perusahaan itu, dibayar 1,6 miliar gitu. Pak Yos bisa bernapas sudah, bisa bayar utang. Jadi utang saya yang ambil di bank, jadi datang Pak Robin pengusaha trekking, Pak Yos bantu saya. Akhirnya dia yang bayarin utang saya dengan gaji saya, dan ada lebihnya sama istri, karena istri ini ya kan gitu. Tapi kita harus mengasihi istri. Makanya saya tuh dengan istri selalu pulihkan, biar dimarahin, biar apa, paling senyum, ya enggak. Paling begini, ya mama sayang, mama cantik, saya bilang, saya doakan. Paling istri itu gaya hidupnya luar biasa buat ibu-ibu, buat yang jangan sampai gaya istri saya luar biasa. Tapi saya lihat dia masih bisa memberkati semua orang gitu. Sekalipun dia biasa beli susun-susun itu tas semua banyak cantik. Datang orang ke kamar keluarga, lihat 4 turunkan semua. Puji Tuhan jadi berkat. Enggak apa-apa, ya enggak. Saya sedang yang kayak gitu. Selama dilakukan dengan hal yang positif. Dan saya berdoa sama Tuhan. Bulan 8 kemarin saya berdoa terus sama Tuhan. Enggak apa-apa, kalau kita bayar. Akhirnya oleh orang teman datang, teman saya, mitra saya juga, untuk uruskan dia. Dan pada saat saya sudah tanggal 31 situ, saya 10 hari di Jawa, ya kan, Surabaya, Jogja. Dan akhirnya apa? Tuhan kirim aku berkat. Istri saya itu waktu itu dapat usaha apa? Ya hampir sekitar kami dapat 100 lebih, tapi istri saya untuk istri ya dipenuhi lah, dia hampir 70 lah untuk masuk rekening dia kan, supaya lebih semangat gitu ya enggak. Sekarang lebih semangat kan kayak gitu. Biarlah suami itu kita ya dari showroom mobil, karena saya nih ya puji Tuhan jadi pengusaha juga Bu. Saya pengusaha showroom mobil ya enggak. Nama saya, perusahaan saya CV Laskar Jaya Rinti Showroom ya enggak. Dan saya menangani suatu perusahaan juga. Itulah makanya saya bilang, kalau saya nih ketemu teman apa semua udah luar biasa. Tapi puji Tuhan gitu ya enggak.
Biarlah kita saling memberkati. Jangan samakan saya dengan Pak Pendeta yang lain loh, ya kan gitu. Ini ada berkat saya, ya kan dari Tuhan kan gitu ya. Nah, kalau Pak Pendeta yang lain cuma diberkatilah. Kita saling menopang, saling mengisi. Jangan takut, ya enggak. Iya, karena berkat Tuhan yang menjadikan kait supaya enggak. Firman Tuhan, banyak orang membagi-bagiin berkat, harta dia tidak pernah kekurangan, ya enggak. Jangan takut. Kalau kita kadang-kadang takut begini, itu pekerjaan setan. Ya, ketika berkati, jangan, ini yang terjadi. Iya, anak Tuhan tidak boleh begitu. Iya, percaya aja Tuhan kita hidup, Dia sanggup memulihkan hidup kita, mengangkat derajat. Saya terjadi di bawah sekali nol, tapi puji Tuhan. Saya puji Tuhan, pakai Pak Danang kemarin. Pak Danang, ayo pakai mobilku, mobil Triton sendiri lah kan, meluncur ya dengan kecepatan kita. Dia bilang enggak usah. Karena saya punya rumah juga bangun di kebun sayur, karena berkat Tuhan 3 tahun saya bangun. Ya puji Tuhan 2 lantai standar hotel dan lantai 3 di atas. Memang saya sediakan untuk hamba Tuhan juga nanti. Biar enak dia kan gitu. Pelayanan kan gitu. Ya kan gitu. Muliakan Tuhan dengan uangmu, hartamu. Jangan takut. Ya enggak, saya enggak ajari. Saya datang ke sini bukan di doktrin pendeta apa tidak, di doktrin Pak Danang tidak ada. Ya kalau perlu saya berkati Pak Danang. Ya enggak. Puji Tuhan, ya enggak ya gitu. Haleluya. Itu aja ya sedikit. Nantilah kita berbagi sharing. Kebetulan juga Pak Yos di Balikpapan, di rumah di situ. Kalau mau jalan-jalan, baik hamba Tuhan apa mau sharing tentang keprofil, kami terbuka. Minuman siap, apa siap, dosa sedia. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Danang ya. Pak Danang siap menyampaikan firman. Biarlah rohnya menyala-nyala, layani Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kesaksian luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Yesus kita luar biasa. Ketika dia menangkap seseorang, dia mengubahkan hidup seseorang menjadi alatnya yang luar biasa. Disitulah kemuliaan Tuhan nyatakan. Amin. Jadi Bapak Ibu selagi ada waktu dan Tuhan berkenan untuk ditemui, marilah kita memiliki pengalaman yang indah, marilah cari Tuhan dan miliki pengalaman rohani yang indah bersama Tuhan. Haleluya. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya Bapak, memberkati kami semua dan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita dan juga mari kita akan naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Siapkan hati kita sebagai bejana yang indah, sebagai tanah yang subur di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya.
musik mainkan pujian ini, mari masing-masing kita boleh datang kepada Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Biarlah kesaksian yang boleh kita dengarkan, biarlah dengan itu boleh menyemangatkan iman kita untuk tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Rohmu bekerja memulihkan umatmu, Yesus, Yesus, kami panggil namamu, Yesus Tuhan, Kau hadir bagi kami, diam di dalam hati kami. Mari sembah Dia. Yesus. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Kami buka hati kami Tuhan. Yes, haleluya. Waktu dan tempat saya serah pada hamba-Nya. Berserah penuh di hadirat-Mu, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Saya minta Bapak Yosafat untuk berdoa untuk firman Tuhan ini. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sambil presentasi di PowerPoint-nya sudah disiapkan. Baik, sambil menunggu saya ada cerita lucu ya. Jadi gereja itu apa bedanya dengan restoran, saudara? Gereja dan restoran, apa bedanya? Sama-sama makan. Saya lihat kalau dia restorannya enak, ya kan, mahal dan enak, itu orang
masuk restoran itu keluar dengan senyum yang cemerlang. Kalau kita di sini apa restorannya? Dibeli apa? Atau pizza ya gitu ya. Pizza lah ya, paling gampang itu paling banyak pizza. Enak makannya kan. Setelah keluar pizza itu bahagia karena kenyang. Keluarnya dengan apa? Senyum. Nah, kalau masuk gereja, kita mau makan firman hari ini. Saya berdoa semoga keluarnya nggak cemberut. Nyinggung aku tadi nih. Wah, aku enggak gitu loh. Wah, kayaknya salah tadi itu ya. Jadi cemberut. Lebih berhasil restoran daripada gereja. Pokoknya jangan baperan saudara ya. Saya kalau di komunitas saya, di tempat pekerjaan saya itu tukang bully juga saudara. Tapi bully itu bukan tujuan saya menghina. Tapi saya membuat mereka supaya apa? Ininya besar hati. Kalau saya ini direndahkan enggak bisa lagi saudara. Karena saya sudah tiarap di bawah. Jadi kalau mau direndahkan udah nggak bisa. Kenapa? Karena saya udah rendah. Merendahkan diri. Saya ini kalau dimaki apa aja, Danang, kamu gemuk, jelek katanya. Ya, kayak topeng monyet kan? Nah gitu saya bilang. Malah saya tambah-tambahin. Sudah nggak ada masalah. Artinya kita harus menyelesaikan masalah kita. Orang yang sudah selesai dengan masalahnya biasanya nggak baperan. Jadi masuk restoran, tetap tersenyum karena habis makan enak. Jadi kita harap ini makanannya enak gitu ya. Baik, kita siapkan. Ini saya ambil judul ya, mengenal Allah dengan keyakinan dan kepastian. Jadi mengenal Allah itu dengan keyakinan, itu iman. Dan kepastian. Oke, next. Oke. Kita buka di dalam Ibrani pasal 8 ayat 11. Saya akan bacakan lengkapnya buat saudara ya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Aku itu adalah Tuhan saudara ya. Nah saya akan fokus kepada mereka semua besar dan kecil akan mengenal aku. Next. Ini cuma 2 slide saudara ya nanti ya. Coba. Oke. Ini konteksnya adalah di dalam nubuat Yeremia 31 sampai Yeremia pasal 31 ayat 32 sampai 34. Ini adalah nubuatan. Dan Ibrani ini konteksnya adalah tentang Yesus Kristus adalah imam besar. Sebelum-sebelumnya ada imam-imam. Kemarin kita belajar siapa? Imam bapaknya Yohanes Pembaptis siapa? Hah? Zakaria. Oke, baik. Nah, perhatikan di situ di Yeremia 31 ayat 32 sampai 34. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Mereka akan mengenal aku dengan kepastian. Jadi saudara, pewahyuan itu, iluminasi atau pengajaran itu dulu di dalam perjanjian lama itu melalui nabi-nabi. Melalui siapa? Raja-raja. Melalui siapa? Imam. Orang-orang seperti kita ini enggak bisa langsung mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Contohnya apa saudara? Imam Zakaria. Dia masuk ke bait suci, hanya khusus imam saja yang bisa masuk. Orang jemaat awam tidak bisa. Dan sekarang era itu telah dinubuatkan dan telah digenapi janjinya melalui perjanjian baru. Nah, apa itu perjanjian baru? Kita baca tadi di Ibrani. Di situ konteksnya apa? Bahwa apa? Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Nah, saudara, besar kecil ini apa? Besar kecil ini bisa umur, bisa status kita, status sosial. Orang besar, saya orang kecil Pak, ya kan? Dia orang besar. Ngerti maksudnya? Jabatan, status sosial. Atau di dalam gereja sendiri, ada pendeta, ya kan? Ada majelis, ada jemaat. Nah, di sini tidak peduli, ayat ini semuanya
tanpa terkecuali semuanya akan mengenal Tuhan dengan pasti. Itu bukan denominasi atau itu hamba Tuhan, hamba yang terkenal, baru mereka yang akan mengerti. Enggak, kita semua akan mengerti. Nah, coba next. Ya kan? Ini digenapi dalam Yesus melalui apa? Pencurahan Roh Kudus yang menanam kepastian dalam hati orang percaya. Kapan pekerjaan ini berlangsung? Yaitu sejak Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Makanya kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, waktu sebelum pencurahan Roh Kudus itu salah satu adalah Petrus ya. Petrus itu sampai menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal dia sudah bersama-sama Tuhan. Tetapi begitu pencurahan Roh Kudus, Petrus dengan yakin, dengan kepastian, dia tidak akan menyangkal Yesus lagi. Bahkan dia mau mati seperti Yesus. Bahkan di dalam sejarah, dalam tradisi dikatakan bahwa Petrus merasa tidak layak mati seperti Yesus. Sehingga dia minta salibnya dibalik. Luar biasa saudara. Karena ini penggenapan. Semua besar kecil akan mengenal Tuhan dengan pasti. Next. Kalau di ayat beberapa itu sering dikatakan ginosko. Hidup kekal itu adalah mengenal aku. Nah itu ginosko biasanya. Mengenal secara bertahap melalui pengalaman. Ini bedanya kalau di sini dikatakan sebab besar kecil akan mengenal aku. Akan mengenal aku itu dalam bahasa aslinya saudara, bahasa Yunani itu apa itu? Eidi soisin atau aido. Aido ini dalam bahasa apa? Kata dasarnya. Terjemahannya artinya adalah mengetahui Tuhan dengan kepastian mutlak tanpa ragu-ragu. Dia future ya. Future aktif indikatif. Jadi gini saudara, saya jelaskan sedikit. Kita mengenal Tuhan itu begini. Waktu kapan startnya? Saat 2000 tahun yang lalu apa? Melalui pencurahan Roh Kudus. Jadi kita setelah pencurahan Roh Kudus itu semuanya bisa mengenal Tuhan. Salah satu tandanya apa? Tabir bait Allah terbelah. Tidak ada pemisah lagi. Di dalam perjanjian lama itu menggunakan loh batu. Tapi sekarang melalui loh hati. Roh Kudus sendiri yang menulis di dalam hati kita. Itu bedanya saudara. Nah, zaman ini adalah zaman pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi kapan kita mengenalnya? Sekarang. Sekarang kita mengenalnya. Mulai sekarang sedang berlangsung. Makanya setiap orang berbeda-beda, unik pengenalan akan Tuhan. Salah satunya apa? Saya tidak mudah untuk menghafal ayat. Tapi kalau Bapak Yosafat ini, itu Alkitab berjalan. Itu kelebihannya saudara. Unik. Dia kalau khotbah tidak pernah bawa Alkitab. Karena Alkitabnya sudah di sini semua. Kalau saya masih nyuplik-nyuplik, masih ngerpek ya. Kapan pengenalan kita ini yang secara sempurna kapan? Nanti setelah Yesus datang yang kedua kali. Bertemu muka dengan muka. Saya bacakan ayatnya saudara. Dalam 1 Korintus 13 ayat 12 itu, sekarang kita melihat dalam cermin yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat ya muka dengan muka. Jadi sekarang samar-samar. Tapi pasti, siapa yang gak kenal Tuhan? Kalau orang tidak mengenal Tuhan, dia akan murtad saudara. Dia akan hilang. Tapi kalau orang yang ada Roh Kudusnya, dia mau murtad tuh gak jadi-jadi saudara. Ada aja halangannya. Karena walaupun dia sudah tetap hatinya terdorong untuk kembali. Nah, seperti kesaksian dari hambanya, Bapak Yosafat, ditarik kembali saudara. Dan sekarang dia dengan pasti mengenal Tuhan. Sebab Pak Yosafat ini mengenal Yesus bukan dari pengajaran, khotbah seperti ini. Tetapi langsung dari live, pengalaman langsung berjumpa dengan Tuhan. Dan dia melihat Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan dengan langsung. Tetapi pasti itu samar-samar. Nanti clearnya jelasnya setelah kebangkitan.
atau bukan kebangkitan, sorry, setelah Yesus datang yang 2 kali. Amin saudara. Nah jadi sekarang kita sedang berlangsung. Sekarang atau sebelum-sebelumnya ini terus. Kalau kiamatnya belum jadi, berarti kita mati toh. Nah kalau mati, nah itu nanti ketemu kita. Atau seminggu lagi kiamat, Yesus datang yang 2 kali. Nah itu baru kita muka dengan muka nanti. Oh begini, ibaratnya tuh Jokowi kan, presiden itu, lihatnya cuma di TV. Bayangannya itu kayak gitu. Nyatanya itu bisa beda loh antara perspektif kita dengan yang aslinya. Karena dulu saya pernah lihat artis ya, hebat sekali dia, cantik sekali. Tapi waktu dia manggung kok nggak seperti yang di TV ya? Kok berubah pikiran saya gitu ya? Waktu artisnya datang. Oh beda, aslinya gini ternyata. Rupanya banyak filternya ya. Oke, next. Oke, sebentar aja ya. Kesimpulan. Bukan sekedar belajar tentang Tuhan, tetapi mengalami kepastian ilahi dalam hati kita. Jadi saya khotbah di sini itu semua berseri saudara ya. Dari apa yang sebelum saya sampaikan itu semua bertahap. Nah hari ini kita harus percaya dan yakin bahwa kita mengenal Tuhan. Nah cara mengenal Tuhan itu banyak caranya. Minta saja, saya sudah katakan pada saudara, minta rahmat Tuhan. Minta kasih karunia, berdoa saja. Berdoa tanpa jemu-jemu. Karena apa? Itu senjata kita. Orang Kristen punya senjata enggak? Iya doa. Kalau Pak Yosafat dulu senjatanya apa? Lading apa? Parang senjata. Nah itu Pak Yosafat itu senjatanya itu dulu. Ya. Jadi kita harus pastikan semua dari kita penuh dengan kesadaran sekarang. Jangan minder ya. Saya ini loh Pak bukan hamba Tuhan. Saya cuman petani Pak. Saya cuman ojek Pak. Saya cuman orang biasa. Enggak saudara. Enggak. Kemarin saya katakan Tuhan itu ingin. Kita mau buka hati enggak? Yang tidak membuka hati adalah kita sendiri yang minder. Mengenal diri itu dimulai dengan mengenal Allah. Nah, Allah adalah pribadi. Kalian, gini aja contohnya. Jemaat di sini kan belum paham dengan Pak Yosafat toh. Baru kenal hari ini. Secara pribadi belum kenal. Nanti kalau lama-lama di sini, saudara baru ngerti pribadinya Pak Yosafat. Begitu juga dengan saudara dengan saya. Nah Tuhan itu kalau kita di sekolah teologi itu kenalnya melalui teologi. Pemahaman-pemahaman. Tetapi jauh dari itu kita mau kenal dia itu pribadinya siapa. Saya suka ambil perumpamaan itu kopi. Nah, saudara ini kopi Arabica. Saya ngomong sama Oma itu. Ini kopi Arabica tanpa gula diseduh dengan metode V60. Bahkan ada suhu derajatnya. Nah saudara itu penjelasannya panjang lebar. Kopi ini berasal dari ini sejarahnya kopi ini dari Belanda dibawa. Kopi ini harus mengalami ketinggian minimal 1000 mdpl. Catat. Oke? Nah, untuk kopi itu supaya enak gimana? Petik merah. Nah, setelah petik merah itu baru nanti diproses baik dengan natural. Ya, ini natural itu saya jelaskan definisinya apa. Atau pakai full wash, ya kan? Atau pakai latik, anaerobik, atau model wine. Nah ini akan mengekstrak nanti waktu kita penyeduhan, aromanya berbeda, rasanya berbeda. Catat. Besok ujian. Ujian tentang kopi. Nilainya 10, ada yang 8, ada yang 7. Tapi mereka pernah minum kopi enggak? Nggak pernah. Maksud saya, minumlah kopinya. Oh Arabica ini ya, oh petik merah begini ya. Itu mengalami, susah untuk dijelaskan. Yang paham siapa? Saya yang minum. Makanya saya tuh kadang-kadang menjelaskan kepada orang-orang itu saudara, kalau ada contoh langsung, saya beri contoh. Ya itu tadi, kopi itu gini. Betulan saya bawa termos nih. Ya apa rasanya ya kopi kalau Arabica? Gini Pak caranya Pak, ini gelas,
Ini ambil minum, Bapak rasain. Sst, gitu kan. Gimana rasanya Pak? Ya sudah begitu saya bilang. Cukup dia yang paham, ngerti gak? Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita dengan Tuhan, jangan suka kita itu minder, takut. Standar kita adalah standar hamba Tuhan yang A, yang muncul di TV, ya kan? Yang terkenal, yang jemaatnya banyak, terus dia cerita bahwa Tuhan tuh begini. Enggak, beda-beda. Jangan remehkan itu yang orang petani. Saya kalau kumpul-kumpul orang banyak yang rendah hati, bahkan petani sendiri itu sangat beriman sekali saudara. Saya tanya, kenapa kamu kok senang nyangkul? Karena bagi saya menyangkul itu adalah kesadaran saya. Apa kesadarannya? Di situ ada batu, kadang ada beling. Begitu juga dengan diri saya Pak. Waktu saya mengelola tubuh saya ini ada beling, ada batu. Jadi kalau ada batu gitu saya ingat, apa ya batu dalam hati saya ini ya. Begitu. Luar biasa loh petani aja, padahal begitu. Jadi hidupi spiritualitas tadi saudara. Itu menembus batas pengenalan kita akan Tuhan. Jadi pengenalan Tuhan kita bukan hanya sekedar dogma gereja, tetapi secara langsung. Ingat, ayat ini tidak mengesampingkan gembala, penginjil, dan pengajar-pengajar lainnya. Kenapa? Karena itu semua adalah pekerjaan Allah. Itu dulu di bagian perjanjian lama. Tapi bonusnya adalah Roh Kudus sendiri yang mengajar kita. Amin saudara. Jadi jangan abaikan gembala, pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, dan seterusnya itu. Karena itu adalah susunan bangunan Allah. Untuk saling melengkapi dan membangun. Tetapi ingat, jangan tergantung sama itu saja. Ada yang lebih hebat dari ini. Siapa? Roh Kudus yang mengajar kita sendiri. Dan ingat, saya selalu katakan, saya ini ada orang yang kadang-kadang salah saudara. Dia ngomong, oh Tuhan tuh begini Pak, begini. Saya biarin, saya kasih tahu juga gak percaya. Tapi saya percaya suatu saat Roh Kudus akan mengubah pikiran dia. Dia akan berubah sendiri, pelan-pelan pengenalan dia. Saya gak pernah takut orang tersesat saudara. Biar aja tersesat di awal-awal itu. Dia dengan ototnya ya, enggak Pak Tuhan tuh begini Pak. Enggak apa-apa. Roh Allah yang akan bekerja, yang mengajar dia dan mengenalkan dirinya. Amin saudara. Ya, jadi jangan takut. Senjata kita adalah doakan orang tersebut. Itulah kita mengasihi. Orangnya Pak keras kepala, susah Pak, batu katanya. Nyatanya Pak Yosafat, kalau saya ibaratkan Pak Yosafat ini batu bara. Sudah batu hitam ya kan. Dunia hitam. Dan suaranya itu saudara, ini tadi dia ngomong tuh pelan masih saudara. Kalau sama saya ngomong saudara, sakit jantung saya. Saya kira dia ngomong tuh gini loh. Saya pegang gini, aduh Pak, sakit dari saya. Kayak geledek saudara suaranya. Dan saya ingat itu 2024 Pak ya. Saya ditelepon Pak Yosafat. Pak Dadang, apa? Saya lulus. Saya tahu perjuangan dia saudara. Berat. Gak gampang. Seperti itu. Jadi berapa tahun Pak kuliah Pak? Ya dia paling banyak halangannya ya. Baik pekerjaan. Ya baik, kita hari ini belajar tentang pengenalan Tuhan. Jangan takut, jangan minder saudara. Jangan melihat hamba Tuhan yang besar-besar. Mulai taat dan setia pada Tuhan. Dengan pengertian sendiri dulu, minta Roh Kudus itu hidup. Dia mengajar kita, ini janji Allah. Di dalam perjanjian baru sudah digenapi. Dengan adanya pencurahan Roh Kudus, berarti Roh Kudus bekerja sampai sekarang buat saya dan saudara-saudara semuanya. Tuhan mengubahkan sehitam apapun hidup saudara, sesusah apapun hidup saudara, sesakit apapun saudara, Tuhan yang akan mengajar saudara. Kalau enggak sembuh, Tuhan yang akan memampukan saudara untuk menanggung rasa penderitaan itu. Kalaupun Tuhan perlu itu diberkati menjadi satu harta benda yang kekayaan, Tuhan akan berkati. Karena itu kepentingan Tuhan. Karena kalau saya diberkati oleh Tuhan kaya raya, mungkin saya akan jahat, saya akan sombong. Tapi kalau Pak Yosafat dikasih harta benda, dia beda. Tuhan tahu itu. Jadi kenapa saya kok nggak banyak duit? Ya mungkin kita akan jatuh dalam dosa.
ataupun jatuh dalam dosa, Tuhan biarkan itu pemurnian. Supaya dia lebih mengenal Tuhan lagi. Oh Tuhan, kemarin aku jahat waktu dapat uang banyak. Sekarang saya paham, uang ini hanya mamon. Saya lebih damai bersama Dikau daripada bersama uang saya yang banyak tadi. Jadi saudara melihatnya itu baik semua. Kenapa? Apapun yang Tuhan kerjakan adalah baik. Kalau saudara jatuh, saudara sakit, saudara ketimpa hutang, saudara masuk penjara, itu baik. Nyatanya Pak Yehosafat masuk penjara jadi baik. Kenapa? Ingat, Roh Kudus bekerja, berlangsung sekarang, seterusnya. Amin saudara. Nah, tadi sebenarnya habis khotbah ini baru kesaksian. Tapi karena pekerja Roh Kudus, kesaksian dulu. Nah untuk itu, Pak Yehosafat tadi rindu untuk mendoakan saudara-saudara sekalian. Saya akhiri khotbah saya minta Pak Yehosafat untuk menutup doa. Untuk berdoa buat jemaat di sini. Silakan Pak. Silakan WL, lanjut. Halo. Mari kita tenangkan hati kita. Kita sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi intinya satu, bahwa kita harus ikut ajakan Tuhan. Nah, di Matius 11 ayat 11, 28, 29, 30 kan Tuhan bilang begini. Itu ajakan Tuhan. Marilah kau yang berletih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu dapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanmu pun ringan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami diisi dengan kebenaran firman-Mu dan kesaksian yang hamba-Mu sampaikan. Saya percaya itu bukan bersumber dari hati hamba-Mu, tapi bersumber dari Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih firman-Mu yang disampaikan ke hambanya Pak Danang. Biarlah hambanya Pak Danang Tuhan-Mu pakai selalu ya Bapa, sebagai alat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih firman yang telah ditaburkan. Biarlah firman ini dapat tertanam, berbuah dan berakar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kami terima semua firman-Mu di pagi yang indah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan Engkau Allah Jehovah Shalom, yang memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Kami serahkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman. Bahkan kita juga sudah menerima berkat Tuhan yang lain. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Dengan kasih Kristus, Ibu Etna akan berdoa untuk persembahan. Engkau sudah memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami sama-sama Tuhan memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan di tempat yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih atas lawatan Tuhan, atas pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Sudah memberkati di dalam ibadah kami siang hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak terima pujian kami, yang layak kami sembah, Engkau yang disanjung tinggi. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Memiliki pembaharuan, memiliki roh yang terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas segala sesuatu yang Tuhan adakan dalam hidup kami semuanya baik adanya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang perkasa dan luar biasa Tuhan pada siang hari ini. Kami merasa sudah diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Hari lepas hari Tuhan sudah memberkati di dalam pekerjaan
rumah tangga, keluarga kami Tuhan, Engkau sudah mencukupinya. Dan tiba saat pada siang hari ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati terus di dalam Amin. apapun yang kami kerjakan, Ya. lakukan Tuhan, terus Amin. buat berhasil dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Engkau yang dipermuliakan. Biarlah lewat persembahan ini Tuhan, untuk boleh berguna pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GSJ Batu Ampar ini. Terpuji namamu Tuhan Yesus, ini doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Baik. Baik, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, kita naikkan pujian. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kalau lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kata sekali lagi, Yesusku. Yesusku luar biasa. Amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan untuk pengumumannya. Baik, untuk yang bertugas melayani minggu depan, ibadah KKA itu diadakan hari Kamis, tempatnya di sini. Kemudian yang pimpin pujian nanti Saudari Kristi, renungannya Ibu Gembala. Lalu ibadah doanya pada hari Jumat, yang pimpin pujian Ibu Melda, renungannya Ibu Etna. Kemudian untuk hari Minggu, tanggal 9, nanti yang pimpin pujiannya Ibu Erlin, firman Tuhan Bapak Wesley, pemain keyboard Saudari Abigail, sekolah minggunya Ibu Ria, yang untuk operator LCD Saudari Louis, operator sound systemnya Saudara Syihol ya. Mari kita semangat untuk bersama-sama melayani Tuhan. Ada pengumuman yang lain? Baik, tidak ada. Kalau gitu, ya. Boleh nanti setelah selesai. Ya, haleluya. Nanti kita akan menerima berkat kembali ya, sama-sama. Nanti akan berdoa syafaat juga ya buat semuanya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Biarlah kiranya kita boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku, ajar
berkuasa di langit, di bumi, dan di dalam surga. Engkau Allah kami, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup melepaskan segala hal yang tidak baik dalam hidup kami, menyehatkan kami. Kami seperti Raja Wali kuat, berjalan tidak pernah lelah. Sekalipun kami diimpit dengan satu persoalan dan masalah, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firman berkata, anggaplah suatu kebahagiaan jika kami jatuh dari berbagai-bagai pencobaan. Karena iman akan menguji suatu keteguhan. Biarlah kita sempurna kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah berisi dengan semua hal-hal yang begitu baik di dalam tempat ibadah kami. Biarnya ibadah kami ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat ya Bapa, ketika hamba-Mu angkat tangan, percaya Tuhan, Engkau turun tangan memberkati mereka, jemaat-jemaat sini, bahkan gembala dan ibu gembala yang selalu setia menjadi gembala yang baik seperti Bapa di sorga, seperti Tuhan Yesus ajarkan, memberi ke tempat air yang teduh, ke air tenang, dan memberi kepada rumput-rumput yang begitu indah ya Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih. Pujilah Engkau, kami berdoa semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Kiranya sukacita, damai, sejahtera selalu turun dalam hidup mereka. Segala hal yang tidak baik kami patahkan semua di dalam nama Yesus. Biarlah lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Biar lidah semua mengaku Yesus adalah Allah Tuhan kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara kami ini ya Tuhan. Mulai dari presiden ya Bapa, menteri ya Bapa, bahkan Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan semua aparatur negara ya Bapa, baik kelurahan, tingkat RT ya Bapa, semua yang terlibat di dalam pemerintahan, baik DPR ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menurunkan semua mereka supaya mereka bisa bekerja yang baik ya Bapa. Hanya kami bisa berdoa ya Bapa. Kami tidak bisa menghakimi Tuhan, karena kami hanya bisa memohon kepadamu, karena Tuhan bertindak. Ketika Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Terima kasih Tuhan. Berikanlah hamba, mau aku berdoa buat Pak Danang ya Bapak bersama keluarga. Tuhan beri kesehatan selalu ya Bapak. Biarlah Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam membina rumah hikmat akal budi Tuhan, kiranya turun dalam hidup dan pikiran mereka, di dalam hati hamba-Nya Pak Danang ya Bapak. Bahkan Pak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta ya Tuhan, saat ini ya Bapak merupakan hal yang begitu berat ya Bapak, tanggung jawab ya, tapi kami percaya bahwa ada satu mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengasihinya. Ada mahkota sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Iya Bapak, terpujilah ya. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapak. Seperti Yakobus 1 berbagi tahan pencobaan, ketika tahan uji dia mendapat mahkota kehidupan bagi orang yang mengasihimu ya Bapa. Terpujilah Engkau. Kami serahkan Jumat ini juga ya Bapa di dalam kehendak-Mu, di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bahkan suami istri anaknya Tuhan Kau berkati di dalam pekerjaan dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Hikmat, akal budi, kesehatan kiranya Kau berkati dalam hidup mereka. Bahkan ibu-ibunya ya Bapa, bahkan anak ya Tuhan berkati sekolah studi mereka ya Bapa. Berkati mereka menjadi anak yang pintar luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Bapa. Kesehatan, kekuatan merupakan bagian daripada Dia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan semua Tuhan, segalanya di dalam tangan dan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus hari ini, amin. Haleluya, haleluya. Cuma Tuhan tetap dalam berdoa. Bapak Gembala akan mengakhiri ibadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik yang sudah memberkati kami semua jemaat.